Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Sebelum memulai, perkenalkan saya Grisel Julius dari Prodi Farmasi Angkatan 2025. Untuk kali ini, saya akan membahas asam dan basa. Konsep asam basa. Asam basa digunakan dalam dasar netralisasi. Asam ditambah basa menjadi garam plus air. Konsep asam basa adalah teori kimia untuk mendefinisikan zat asam dan basa berdasarkan sifatnya. Umumnya melalui 3 teori utama, yaitu teori Arrhenius. Asam adalah zat yang melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam air. Sementara basa adalah zat yang melepaskan ion hidroksida atau OH- dalam air. Sifat larutan dapat ditentukan apabila konsentrasi H+ lebih besar daripada OH-, maka larutan asam, dan larutan basa jika konsentrasi OH- lebih besar daripada H+. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Asam sebagai donor proton atau ion H+, dan basa sebagai akseptor proton atau ion H+. Konsep pasangan asam basa konjugasi yaitu asam kehilangan H+, jadi basa konjugatnya. Basa menerima H+, jadi asam konjugatnya. Bronsted-Lowry dapat menjelaskan sifat asam basa zat yang tidak mengandung OH- seperti amonia, atau zat yang bisa berperan sebagai asam atau basa yaitu amfoter. Yang ketiga, teori Lewis. Asam Lewis sebagai akseptor atau penerima pasangan elektron, sementara basa Lewis adalah donor atau penerima pasangan elektron. Berikut contoh dari ketiga teori. Selanjutnya, kekuatan asam basa. Kekuatan asam basa adalah ukuran seberapa mudah suatu zat melepaskan ion H+ yang berarti asam atau OH- yang berarti basa saat dilarutkan, yang ditentukan oleh derajat ionisasinya. Asam atau basa kuat terionisasi sempurna. Derajat ionisasinya sama dengan 1. Asam atau basa lemah hanya sebagian yang terionisasi. Derajat ionisasinya kurang dari 1. Hal ini diukur melalui tetapan ionisasi, Ka untuk asam dan Kb untuk basa, dan dapat dihitung dengan pH. Dengan nilai Ka atau Kb lebih besar atau pH kurang dari 7, yang berarti asam, atau pH lebih besar dari 7 yang berarti basa, menunjukkan kekuatan lebih tinggi. Seperti contohnya, HCl sebagai asam kuat dan NaOH sebagai basa kuat. Lalu di sini juga ada rumus dasarnya, dan juga rumus untuk asam dan rumus untuk basa. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi kekuatan asam basa. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, kekuatan ikatan, ukuran atom, dan elektronegativitas. Ikatan Ha yang lemah, ukuran atom yang besar, dan elektronegativitas tinggi memudahkan pelepasan H+, sehingga meningkatkan kekuatan asam. Sebaliknya, basa lebih kuat pada atom dengan elektronegativitas rendah. Yang kedua, efek induktif gugus substituen. Gugus penarik elektron menstabilkan basa konjugat sehingga memperkuat asam, sedangkan gugus pendorong elektron meningkatkan kekuatan basa. Yang ketiga, ketersediaan pasangan elektron dan stabilitas pasangan konjugat. Semakin mudah pasangan elektron disumbangkan dan semakin stabil pasangan konjugatnya, maka sifat asam atau basa akan semakin kuat. Yang terakhir, hambatan sterik atau steric
hindrance. Ukuran molekul yang besar dapat menghambat interaksi dengan ion H+ sehingga menurunkan kekuatan basa. Berikutnya, terdapat pH asam dan basa. Ada asam lemah, contohnya asam asetat, asam askorbat, jeruk, lemon. Lalu ada juga asam kuat dalam industri, yaitu ada asam klorida HCl, lalu ada asam sulfat dan asam nitrat. Lalu basa lemah yang biasa digunakan dalam rumah tangga, seperti deterjen, sabun, pasta gigi. Lalu basa kuat yang biasa digunakan dalam industri, yaitu KOH, NaOH. Selanjutnya, terdapat aplikasi asam basa dalam bidang farmasi. Yang pertama, sistem penyangga atau buffer. Larutan buffer digunakan untuk mempertahankan pH sediaan agar tetap konstan selama penyimpanan dan penggunaan. Yang kedua, proses absorpsi dan distribusi obat. Derajat ionisasi obat yang dipengaruhi oleh pH menentukan kemampuan obat menembus membran biologis. Yang ketiga, pengaturan pH sediaan obat. Asam dan basa digunakan untuk menyesuaikan pH agar obat stabil, tidak terurai, dan nyaman digunakan. Misalnya pada sediaan tetes mata dan injeksi. Nah, sistem buffer atau sistem penyangga adalah larutan kimia yang menjaga pH tetap stabil saat ditambahkan sedikit asam atau basa. Contohnya adalah sistem penyangga bikarbonat dalam darah manusia yang vital, menjaga pH dari 7,35 sampai 7,45 untuk keseimbangan. Selanjutnya, prinsip kerja sistem buffer. Menahan asam. Jika ditambahkan asam H+, komponen basa lemah dalam sistem akan mengikatnya dan membentuk asam lemah. Menahan basa. Jika ditambahkan basa atau OH-, komponen asam lemah akan menetralkannya, sehingga membentuk air. Lalu strukturnya terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasi, atau basa lemah dan garamnya yang disebut asam konjugasi. Nah, berikut contoh soal dari sistem buffer. Yang ditanya adalah pH dari campuran 50 ml CH3COOH molaritas 0,1 ditambah dengan 50 ml NaCH3COO dengan molaritas 0,1. Pertama-tama kita akan mencari mol dari kedua larutan tersebut. Yang pertama, mol CH3COOH dengan 50 ml dikali dengan 0,1 mmol per mili sama dengan 5 mmol. Lalu selanjutnya kita cari mol NaCH3COO sama dengan 50 ml dikali 0,1 mmol per mili sama dengan 5 mmol. Dengan rumus pH sama dengan pKa min log A per G. pH sama dengan min log 1,8 dikali 10 pangkat min 5 min log 5 per 5. pH sama dengan min log 1,8 dikali 10 min 5 menghasilkan 5 min log 1,8 dengan hasil akhir 4,75. Selanjutnya ada kurva titrasi. Nah, kurva titrasi ini merupakan grafik perubahan pH selama titrasi. Kurva titrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan yang belum diketahui dan memiliki indikator yang sesuai. Perhatikan gambar berikut. Jenis kurva titrasi. Terdapat titrasi asam kuat dengan basa kuat. pH titik ekuivalennya yaitu 7. Nah, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah,
bromtimol biru, dan phenolphthalein. Lalu basa kuat dengan asam kuat. pH titik ekuivalennya juga 7, dan juga indikatornya metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Selanjutnya asam kuat dengan basa lemah, pH titik ekuivalennya yaitu 5-6. Indikatornya dapat menggunakan metil merah. Lalu basa lemah dengan asam kuat, pH titik ekuivalennya 5 sampai dengan 6. Indikator yang dapat digunakan metil merah. Kemudian pentingnya KSP. KSP adalah ketetapan kesetimbangan yang menyatakan kelarutan maksimum suatu senyawa ionik yang sukar larut di dalam air. Nilai KSP menunjukkan sejauh mana suatu zat dapat larut dan membentuk ion-ionnya pada keadaan jenuh. Ada juga aplikasi KSP dalam analisis farmasi, yaitu menentukan kelarutan obat, analisis dan pemisahan ion, kontrol kualitas bahan baku, dan juga formulasi sediaan farmasi. Sekian, terima kasih.